menjadi visi utama aku adalah menjadikan ya paduan suara PSMS UNY ini PI atau PH? Hai guys, welcome back to Senandika Suara Wadana Podcast episode yang pertama. Nah, kali ini kita menghadirkan Senandika Suara Wadana Podcast dengan wajah yang baru. Kalau kemarin teman-teman hanya bisa mendengarkan via suara, saat ini teman-teman bisa langsung melihat siapa sih tokoh-tokoh di balik dari PSM Suara Wadana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jalan baru Suara Wadana. Tentunya kalau kita membahas tentang jalan baru, tahun baru tentu bakal ada kepengurusan baru. Kali ini kita sudah mendatangkan Ketua PSM Suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta periode 2022. Kita sambut Mas Rendra Raymundus. Selamat datang Mas Ray. Selamat datang juga Rian. Ya, dari tadi sebenarnya saya sudah di sini sih Mas. Ya, selamat datang untuk saya juga. Oke Mas Ray, mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman semuanya di rumah. Mas Ray ini siapa? Mungkin jabatannya di PSM saat ini apa? Dari section apa dan masuk PSM tahun berapa? Oke, pertama-tama perkenalkan ya teman-teman. Nama saya Rendra Raymundus. Biasanya saya dipanggil Ray. Saya dari PSM itu angkatan 2019. Kemudian saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1. Dan untuk sekarang ini saya diamanahkan untuk menjadi Ketua PSM SWUNY 2022. Ketua SW1 nih ya berarti? Ya, SW1 biasanya. Oke, jadi kalau SW1 biasanya awal-awal ini akan ada pembacaan visi misi, terus kayak ditawari untuk jadi kandidat nih. Rian, mungkin yang pertama mau nanya dulu, gimana nih waktu perasaan pertama ditelepon sama pihak-pihak yang berwenang gitu ya? Waktu dijadiin kandidat, perasaan dari Mas itu gimana? Perasaannya sih campur aduk ya pertama, karena tiba-tiba ditelepon untuk ayo Ren untuk jadi, kan nggak langsung ya, tapi disuruh untuk jadi calon dulu, kan belum pasti juga, coba aja kamu daftar jadi calon ketua gitu. Pertamanya sih nggak langsung menerima ya, karena butuh waktu dulu untuk ini benar nggak, dan berpikir dulu apakah benar-benar bisa untuk menjalankan tanggung jawab ini. Dan dari aku sendiri nggak merasa tanggung jawab ini bukan hal yang ringan juga, jadi memang bentar Mas, saya butuh waktu untuk berpikir dulu gitu. Jadi ada berpikir sekitar beberapa hari. Oke, berarti ada space gitu ya Mas, waktu pertama kali di call sampai akhirnya memutuskan untuk oke, saya siap jadi salah satu kandidatnya. Nah, apa yang membuat waktu itu Mas Ray yakin untuk menjadi salah satu kandidat ketua PSM Suara Wadana? Apa ya, kan awalnya juga memang jujur dari saya cukup belum sepenuhnya yakin, tapi dari dihubungi itu sampai ke menuju saya bisa bilang iya dalam waktu beberapa hari itu, dari aku sendiri yang pertama apa ya, refleksi ya, maksudnya apakah aku bisa menjalankan ini semua dengan segala kewajibanku setahun ke depan. Habis itu juga yang mungkin yang jadi faktor terbesar yang membuat aku bilang iya itu adalah dukungan dari teman-teman semua, ada juga dari kakak tingkat yang udah yang ngasih support kalau kamu bisa, dan tenang aja, nggak sendiri, pasti ada teman-teman dari PSM lain yang pasti ngebantu kamu di kepengurusan gitu. Oke, berarti bisa dikatakan selain dari diri dalamnya Mas Ray, ada juga faktor-faktor eksternal kayak teman, kader gitu yang juga baikkan Mas Ray pada saat itu. Waktu itu juga menyiapkan visi-misi ya Mas? Ya, menyiapkan visi-misi Mas. Ini di sini menjadikan PSM Suara Wadana UNY sebagai wadah pengembangan minat dan bakat dalam bidang paduan suara yang nyaman dan berkualitas dengan nuansa kekeluargaan, rasa kekeluargaan. Sebenarnya waktu buat visi misi kan sebenarnya nggak mudah ya Mas. Ada kayak pikirannya harus, karena visi itu tujuan yang bakalan kita capai gitu kan. Nah, itu fondasi dalam menyusun visi misi saat itu apa? Kok bisa ingin menjadikan PSM sebagai pengembangan minat dengan rasa kekeluargaan? Oke, dari visi itu aku ngambil pokok-pokoknya aja ya, dan itu memang jujur juga memang nggak mudah. Kan di situ juga ada menjadi visi utama aku adalah menjadikan ya paduan suara PSM SWUNY ini itu sebagai wadah yang berbasis apa ya, dengan rasa kekeluargaan dan nyaman juga. Yang menjadi tantangan terbesar aku kenapa berani mengeluarkan kata itu, karena kan sekarang kondisinya lagi pandemi, dan juga mungkin dengan aku mengeluarkan kata berkualitas dan nyaman itu jadi apa ya, menjadi pemicu dan menjadi penyemangat aku juga kalau ini menjadi apa visiku nanti, ya ini jadi apa, jadi tantangan juga untuk aku
itu. Jadi visi itu juga sekaligus aku buat sebagai tantangan ke aku, yaitu tadi gimana cara membuat rasa nyaman di kondisi yang lagi pandemi gini, dan gimana tetap berkualitas PSM-nya, mau itu anggota atau semuanya itu di kondisi yang kayak gini dan bisa tetap pastinya berkegiatan dan juga berkompetisi seperti itu. Oke, jadi ada challenge juga ya Mas dari visi ini. Ya, Biar gimana sih nantinya Mas Teh bisa bangun sebuah organisasi yang mana rasa keluarganya kental, terus juga bisa berprestasi untuk menjadi wadah minat dan bakat juga. Nah, kemudian waktu itu kita ada juga waktu itu pemilihan juga kan Mas Teh ya. Iya. Kemudian diumumkan waktu itu menjadi SW1. Gimana nih perasaannya? Apakah sudah menduga atau aduh apa ada pressure beban sendiri atau emang gimana nih waktu itu? sebenarnya sih enggak yang memasang ekspektasi ya, karena di situ kan ada berdua, ada aku dan calonnya satu itu Andika yang sekarang juga jadi wakil aku. Jadi di waktu itu aku memasang netral aja, maksudnya siapapun nanti yang jadi ketua, ya dari aku sendiri pun akan tetap berkontribusi untuk apa ya, untuk tetap menjadikan PSM SW kedepannya jadi lebih baik. Jadi kalau ditanya apakah sudah berekspektasi, pasti aku udah jadi tuh. Kalau dari aku belum, kalau misalnya belum keluar hasil votingnya. Jadi expect-nya nothing deh Mas, nggak Nggak ada. berekspektasi apa-apa. Kalau jadi yang lakukan dengan tanggung jawab, nggak jadi juga nggak apa-apa gitu. Ya. Oke, jadi ini sekarang sudah bulan April, berarti sudah jalan kurang lebih 3 bulan ya Mas. Jadi Iya, kita 3 bulan. dilantik di Februari. Ini gimana nih sejauh ini Mas? Apa yang menjadi kendala selama Mas Teh menjadi ketua di PSM? Oke, kalau dibilang kendala, masih kendalanya itu adalah kondisi ya. Kan di sini udah bulan menuju ketiga tadi, kita juga dari pengurus sampai sekarang ini udah rapat yang ketiga kali, karena pengurus kan itu rapatnya per bulan. Tapi di kesempatan 3 kali itu jujur itu masih online semua, karena juga masih kemarin juga kan sempat ada omikron itu Betul. ya. Jadi Itu menghambat banget ya Mas berarti? ya padahal udah ada plan kita setidaknya dalam 3 bulan itu ada sekali kita tetap offline, tapi ternyata kondisi nggak memberi izin. Jadi ya mau nggak mau untuk 3 bulan pertama ini kita tetap 3-3-nya itu online gitu. Itu yang menjadi kendalanya sih untuk sekarang ini, mau melepas rindu sama teman-teman pengurus itu masih belum ada momen untuk offline-nya gitu. Mungkin Rian juga merasakan itu ya, karena Rian juga kan kepala divisi Humas juga pasti merasakan. Dibuka di sini ya Mas ya? Iya, langsung aja. Oke, berarti lebih kepada kondisi ya, kondisi kondisi. di mana ada pembatasan sosial, kemudian kita tidak bisa melakukan rapat secara langsung gitu ya, Iya. atau ada kalau kendala lain mungkin ada Mas, kayak mungkin dalam pelaksanaan proker selain dari kondisi yang memang terbatas. Nggak lebih ke itu sih, yang soalnya juga kan kalau dari saya sendiri nggak mungkin juga memaksakan anak-anak yang pengurus yang kan ada juga yang di luar pulau, dan juga mungkin memang bisa keluar kalau dalam izin orang tua ya. Kan aku juga nggak bisa memaksa di kondisi yang lagi nggak menjamin ini, ayo harus ke Jogja, kita harus kumpul, kita harus rapat, itu kan nggak bisa. Jadi mungkin untuk kendalanya lebih ke kondisi aja. Kalau untuk lebih ke kerja proker, menurut aku untuk sejauh ini udah 3 bulan semuanya bisa berjalan dengan baik menurut aku. Berarti sudah fleksibel juga ya Mas dalam perjalanan prokernya. Nah, ini sekarang aku mau tanya lagi nih Mas tentang suka dukanya. Mungkin bisa diceritain selama 3 bulan pada teman-teman yang ada di rumah. Sukanya jadi SW1 apa? Suka dulu. Ya manis-manis dulu ya. Kalau suka itu yang pastinya bisa dikasih ruang dan waktu untuk mencoba menciptakan cerita gitu loh. Jadi aku juga menganggap kalau satu periode ini itu adalah buku kosong yang aku sendiri dan bersama teman-teman tulis bersama gitu. Jadi sukanya itu ya aku bisa nulis bareng teman-teman gitu loh. Terlepas kurang dan lebihnya. Itu untuk sukanya. Juga kadang ada momen-momen lucu kan juga. Apa tuh momen lucunya Mas? Momen-momen lucunya itu kan kadang aku juga kebetulan tim lomba, dan juga kadang itu teman-teman pengurus juga kan ada yang tim lomba juga. Jadi di tim lomba itu kan ada ada kepanitiaan juga. Jadi kadang yang menjadi aku agak lucukan juga itu teman-teman mau nggak mau ya harus mendouble, selain dia ngurus pengurus, dia juga harus ya menjadi menjadi kepanitiaan juga di tim lomba. Jadi kadang bisa jadi cerita juga nih, apa jadi kesulitanmu dan apa jadi kesulitanku, kadang jadi cerita dan kadang itu bisa jadi hal yang dilucukan juga. Lucunya lebih ke double Ya double ya kayak bukan pressure tapi lucu ya. ya lebih ke lucu aja. Oke, kalau sekarang dukanya nih, dukanya apa? Kalau dukanya Ada nggak? Atau justru suka semua nih selama 3
3 bulan ini? Lebih ke dukanya itu kebetulan ya kan ada proker yang kebetulan dipegang aku. Itu ada prokernya lomba. Nah kan itu kita sebenarnya ada tujuan itu ke luar negeri. Nah kembali lagi ke kondisi ya, karena kondisi tidak memungkinkan, jadi membuat rencana awalnya itu yang nggak bisa terwujud. Kita nggak bisa ke luar negeri dan ya mau nggak mau plannya jadi berbelok seperti itu ya. Jadi ya sedikit duka lah, tapi ya nggak apa-apa. Tapi kita tetap ikut lomba-lomba di dalam negeri gitu ya mas. Ya, walaupun masih. kita nggak jadi keluar negeri. Iya. Kayak awal-awal kayak kita mau negeri nih, luar negeri nih, ayo Ya ikut. excited di awal-awal tahun betul. gitu kan. Ikutin Ya. lomba keluar negeri. Tapi ya nggak apa-apa juga ya. Oke mas, next question nih. Ini agak berat nih ini. Apa nih? Nih, menurut Mas Ray, apa yang menjadi kunci kesuksesan dalam menjalankan sebuah organisasi? Nah, gimana Mas Ray menerapkan kunci tersebut untuk diimplementasikan di kepengurusan ini? Oke, menurut aku kalau di organisasi itu yang menjadi kuncinya itu bersama, Rian. Walaupun di sini konteksnya Ray ketua, tapi di sini aku nggak bisa kerja sendiri. Betul. Aku pasti akan sangat dibantu oleh sepaling enggaknya itu oleh teman-teman PHPI, pengurus inti dan pengurus harian, kepala divisi. Nah, kuncinya di situ itu gimana dari seluruh pengurus sih, nggak cuma PI dan PH itu bisa sama-sama kolaborasi untuk ya sama-sama kita jalani proker ini sebaik mungkin dan senyaman mungkin gitu loh. Nah, kuncinya itu gimana kita bisa sama-sama, nggak yang sendiri-sendiri aja gitu. Mungkin kayak kita dari hal kecil aja, kayak podcast ini nggak bisa sendiri aja kan, pasti ada orang-orang yang membantu di dalam sini, nggak cuman kita yang di depan layar, pasti ada juga orang-orang yang di belakang layar yang turut menyukseskan ini. Jadi kunci suksesnya suatu organisasi itu bersamanya itu yang menurutku yang harus benar-benar bisa dijalankan, nggak yang sendiri-sendiri gitu. Berarti kebersamaan ya mas. Ya, kebersamaan. Kemarin juga sempat ngebut yang kalau bilang together we can do so much bigger. Jadi Yes. bersama-sama bisa kita bisa melakukan hal yang lebih besar gitu ya. Betul. Oke, ini pertanyaan mungkin 2 yang terakhir. Target Mas Ray sebagai ketua untuk PSM-nya apa? Ada target nggak dari pribadi Mas Ray mungkin? Ya kalau target itu tetap harus ada ya, biar kayak ada kesan lah di kepengurusan tahun ini. Kalau dari aku sendiri, kalau untuk target konteksnya adalah kepengurusan, aku ngarapnya ada momen bisa rapat offline ya ke depannya. Ya, harapannya ke depannya, bulan-bulan ke depannya pengurus bisa rapat offline. Kemudian kalau untuk anggota mau itu yang sudah menjadi alumni atau masih aktif, itu aku mengharapkannya nanti ada momen di mana itu momen kita bisa kumpul bareng. Dan apakah itu di HUT? Nah, lihat aja untuk kedepannya ya, semoga bisa jadi momen kumpulnya seluruh anggota PSM. Habis itu yang ketiga yang menjadi harapan aku itu lomba dan prestasi itu aku punya target ada ukiran di tahun ini gitu. Itu yang menjadi poin-poin 3 itu. Ukiran Bali mungkin? Ukiran prestasi. Ukiran prestasi ya. Saya kira ukiran Bali, ukiran Jawa enggak ya? Enggak. Oke, jadi ada beberapa target yang emang Mas Ray ingin capai ya di tahun ini. Kemudian nih, teman-teman, jadi kita ada satu sesi di podcast Mas ini, salah satu yang sesi baru. Kita Sesi namanya apa tuh? Disordered. Jadi kita bakalan ngasih pilihan nih buat Mas Ray dan harus dijawab secara cepat. Ini tadi di briefing nggak ada, Rian. Ini ada. Kok tiba-tiba ada truth of dare ini, Rian? Disordered Kak, bukan salah, truth or dare, Kak, kan ya. takutnya agak gimana ya Kak kalau turut-turutan di podcast. Oke, ini tiba-tiba mendadak ya, oke Rian. Biar surprise. Ini Oke. banyak nggak, Rian, pertanyaannya? Enggak, ini cuma 5 aja buat Mas. Cuma ya, Cuma oke. 5. Oke, dijawab dengan cepat ya Mas. Disorder. Internal atau eksternal? Internal. Nah, oke. Aduh, Kedua, ngerjain proker atau latihan? latihan dulu, Latihan. baru proker. Begadang. Satu doang dong. Ngerjain proker atau latihan? Proker dulu. Oh, ada perbedaan ya kan? Ya, proker, jadi sekarang proker. Oke, selanjutnya. Staff nurut tapi nggak inisiatif atau staff nggak nurut tapi inisiatif? Aduh.
Staff nurut tapi nggak inisiatif. Belum penting nurut dulu Ya ya. nurut dulu, takutnya miskom kan. Betul. Oke. Oke, selanjutnya. PI atau PH? Duh, boleh. PI atau PH? Apa itu teman-teman? Harus nih, Iya, PI atau PH? PI dulu. PI dulu. oke. Nanti PI bantu aku untuk merangkul PH. Soalnya kan PI kan juga megang PH gitu ya. Iya. Oke. Safety guys jawabannya. Ya, harus seperti. Selanjutnya, proker mudah tapi banyak atau proker sulit tapi sedikit? Proker sulit tapi sedikit. Kenapa tuh? Ya itu lebih menantang menurutku daripada ngambil kan dikit-dikit yang mudah tapi banyak. Oke, itu tadi sudah melewati disclaimer pertama. Tangan dulu. Mohon maaf jika mengecewakan. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas Rey, harapan untuk PSM Suara Wadana ke depan dari Mas Rey untuk PSM harapannya kira-kira apa? Bisa lihat kamera sini Mas. Sini terus saya tadi. Harapanku untuk PSM SWUNY untuk kedepannya pastinya bisa lebih baik ya untuk kedepannya, dan juga teman-teman juga kan ini pandemi menurutku cukup merenggut ya, sekarang jadi agak sepi, entah itu kegiatan ataupun juga di studio juga jadi sepi. Harapannya ke depan juga bisa di PSM itu selain rame, harapanku juga bisa berprestasi juga untuk ke depannya, dan juga sesuai dengan visiku. Harapannya untuk teman-teman yang menjadi anggota PSM itu bisa merasakan rasa kekeluargaan dan nyaman di PSM, mau itu saat sekarang masih jadi anggota atau ketika sudah alumni tetap merasakan kekeluargaan itu. Oke, itu harapan dari Mas Rey untuk PSM teman-teman. Terima kasih Mas Rey udah datang ke podcast Oke, kita. sama-sama. Episode perdana ini udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Mas Rey ya. Thank you so much Mas Rey. Dan itu tadi teman-teman episode pertama Jalan Baru Suara Wadana yang sudah kita tayangkan saat ini, malam ini, hari ini ya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Tentunya kami tim podcast akan mendatangkan narasumber-narasumber hebat dan juga kece yang akan kita tanya-tanya seputar dunia PSM tentunya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya PSM Suara Wadana UNY di @PSMSWUNY. Saya Rian Priyatama pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.